Terima kasih. Bapa di surga, bahwa pertolongan Tuhanlah yang membuat kami ada di tempat ini, bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tetapi kekuatan Tuhanlah yang menuntun kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, sementara saudara-saudara kami yang lain belum bisa beribadah secara bersama-sama, tetapi mereka tetap diberkati Tuhan melalui ibadah, melalui media sosial ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, untuk kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, sehingga perjalanan iman kami benar-benar akan mencapai kepada rencana Tuhan, yaitu pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan ini boleh kita memanfaatkan waktu demi waktu untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun sebagian di antara saudara kita belum bisa beribadah secara bersama-sama, tetapi kiranya tidak menjadi satu halangan untuk kita tidak menerima berkat yang daripada Tuhan, sebab melalui tayangan media sosial atau YouTube, mereka juga yang di rumah bisa menikmati ibadah seperti kita yang ada di gereja ini. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Yang pertama kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Ya, satu ayat aja, ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, dalam kitab Mazmur ini, ya yang pertama katakan nyanyian ziarah Salomo. Jadi ini yang dituliskan oleh Raja Salomo yang dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, ini akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka orang akan berusaha sebaik apapun juga nanti akan sia-sia. Tentunya ini merupakan satu pengalaman pribadi dari seorang raja yang bernama Salomo. Bagaimana Salomo yang mendapatkan ya perintah Tuhan untuk membangun bait Allah atau bait suci pada waktu itu. Memang Daud yang mempersiapkan sebelum Salomo diangkat menjadi raja. Tetapi Daud tidak diizinkan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, melainkan keturunannya yaitu Salomo yang diizinkan. Ya, jadi pembangunan rumah Tuhan itu kalau bukan Tuhan yang membangun tidak akan pernah bisa. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 dan 13. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Daud. Ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Jadi Daud, walaupun Daud sudah merancang untuk membuat atau membangun bait Allah, tetapi Tuhan tidak izinkan, melainkan keturunannya. Ya, nanti kalau Daud sudah lengser dan Daud sudah tidak ada, atau di sini dikatakan ya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, itu artinya Daud sudah tiada, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan merancang bukan saja untuk Salomo, itu bukan saja untuk membangun bait Allah, tetapi sekaligus mengokohkan kerajaannya. Ya, dan ini terlaksana pada waktu Daud sudah tidak ada dan Salomo diangkat menjadi raja. Tahun keempat pada waktu pemerintahan Salomo, di situ mulailah Salomo mendirikan bait Allah bagi nama Tuhan. Ya, kita akan mempelajari ini. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, ini cukup panjang ayatnya ya. Mari dibacakan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ya,
ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Ini selesailah Salomo mewujudkan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Jadi 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Yang kedua ini ketika Salomo sudah selesai membangun rumah Allah bagi Tuhan. Ya. Dan ayat 3 ini merupakan satu pernyataan Allah kepada Salomo. Apa itu pernyataan Tuhan? Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Ya. Tuhan menyatakan bahwa doa Salomo sudah didengar oleh Allah yang di surga. Ya. Jadi kalau saya dan saudara ada niat dan kerinduan untuk membangun rumah Allah, ya, rumah Allah adalah tubuh kita, rumah Allah adalah pribadi saya dan saudara. Kalau kita ada kerinduan seperti kerinduan Daud dan diwujudkan kepada anaknya yaitu Salomo, maka kerinduan itu sangat mendapatkan respon dari Tuhan. Ya. Dan pernyataan Allah kepada Salomo yang pertama, doanya dan permohonannya dikabulkan Tuhan. Yang kedua, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Jadi rumah yang didirikan oleh Salomo itu akan dikuduskan. Tujuannya apa? Rumah itu dikuduskan supaya nama Tuhan itu tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ini menjadi bait Allah, menjadi rumah yang dikuduskan, ya, tujuannya kita dikuduskan itu supaya apa? Supaya nama Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita tidak mau dikuduskan, maka nama Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita akan menjadi satu kesaksian? Ya, bersaksi dengan menjadi saksi itu berbeda, saudara. Kalau bersaksi itu kita menyatakan lewat perkataan, ya, bersaksi saya dulu begini dan seterusnya, sekarang saya diubahkan dan lain sebagainya. Itu perkataan. Tapi kalau menjadi kesaksian, orang bisa melihat dari perilaku atau perbuatan yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Ya. Kalau kita dikuduskan, maka nama Tuhan tetap akan ada tinggal di dalam kehidupan kita sebagai bait Allah. Tetapi kalau kita tidak dikuduskan, nama Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai nama Tuhan kita Yesus Kristus tidak tinggal di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan oleh karena perilaku. Ya, entah mungkin kita menjadi seorang yang suka berdusta, bohong, ya, suka bikin onar, ada kebencian, ada kejahatan, dan perilaku itu ya akan mencemarkan nama Tuhan sehingga nama Tuhan tidak akan tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai bait Allah. Dan yang ketiga, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau kita ini mau mendirikan rumah baik bagi Tuhan, maka Tuhan menyatakan, maka mataku dan hatiku akan ada di situ, akan ada tinggal di situ untuk selama-lamanya, sepanjang masa. Sepanjang apa? Sepanjang umur hidup kita. Ya, mata Tuhan itu berbicara tentang perhatian Tuhan. Dan hati Tuhan itu berbicara tentang belas kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti Raja Daud dalam Mazmurnya mengatakan,
ya, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Ya. Jadi kalau kita menjadi rumah Allah sebagai tempat kediaman Tuhan, ya, pertama doa kita pasti akan dikabulkan. Amin. Dan yang kedua, ya, kita mau, kalau kita rela dikuduskan, maka nama Tuhan akan ada tinggal di situ untuk selama-lamanya. Yang ketiga, mata Tuhan dan hati Tuhan ada di situ sepanjang masa. Jadi ada perhatian Tuhan, ada belas kasih dan kemurahan Tuhan yang akan terus mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kemudian ayat yang keempat dan yang kelima ini merupakan janji, ya, janji Tuhan kepada Salomo. Apabila Salomo mengikuti perintah Tuhan dan menuruti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini jadi di dalam rumah Tuhan itu pasti ada firman yang disampaikan dan sekaligus merupakan janji apabila kita mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, mengenai engkau ayat 4. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu dan atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ya, jadi ini merupakan satu janji Tuhan apabila Salomo dan anak-anaknya itu mengikuti perintah Tuhan, maka apa janjinya? Aku akan meneguhkan tahta kerajaan atas Israel untuk selama-lamanya. Ya, dan keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi ada keturunan yang tidak terputus. Ya. Keturunan yang terputus ini berbicara tentang kutukan. Tetapi kalau keturunan ini nanti akan terus berlanjut, ini berarti ya kemuliaan Tuhan turun temurun. Nah, dan ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini merupakan satu peringatan sekaligus sanksi atau hukuman Tuhan jikalau Salomo tidak mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Jangan kita ya gampang terlalu bangga kalau Tuhan menampakkan diri atau Tuhan menyatakan pribadinya. Ini yang kedua kali Salomo ya mendapat lawatan Tuhan atau Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Bukan berarti orang yang mendapatkan lawatan Tuhan itu ya orang yang benar-benar terbebas dari sanksi atau hukuman. Ya, di mana rumah Tuhan berada, di situ harus ada kebenaran, ada kekudusan yang harus disampaikan. Ya. Jangan kita menganggap kalau rumah Tuhan sudah terbangun kemudian segala sesuatunya nanti akan beres, berkat Tuhan akan melimpah. Tidak. Ya. Kebenaran atau hukum Tuhan tetap harus ditegakkan dan dilaksanakan. Sebab bicara ayat 6 sampai ayat 9 ini merupakan satu ya
teguran atau peringatan yang keras bagi Salomo. Ya, yang dikatakan, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di atas segala bangsa. Dan rumah ini, itu tuh Allah menunjuk rumah Allah yang didirikan oleh Salomo. Rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ya, karena mereka meninggalkan Tuhan. Bukan merupakan satu kebanggaan kalau seseorang sudah bisa beribadah, sudah bisa melayani, kemudian hidupnya seenaknya tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Walaupun bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu luar biasa, megahnya, luar biasa, mewahnya. Tapi Tuhan berkuasa untuk apa? Meruntuhkan apabila Salomo tidak mengikuti perintah Tuhan. Mungkin orang berbangga, saya sudah sekian lama ikut Tuhan, saya sudah melayani. Ya, seperti saya menjadi pelayan Tuhan. Tapi kalau saya dan juga termasuk saudara tidak mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan, Tuhan bisa menyingkirkan. Yang tadinya menjadi satu kebanggaan, orang akan tertegun dan orang akan bersuit. Kenapa? Kok dulu begitu megah, begitu indah, begitu luar biasa, kok sekarang hanya menjadi reruntuhan. Ini sungguh luar biasa, saudara. Dan peringatan yang diberikan kepada Salomo ini, memang semula Salomo mengikuti perintah Tuhan. Tapi makin Salomo makin terkenal, makin dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti pada waktu kunjungan Ratu Selatan itu, Ratu Sheba, ya, dia ingin membuktikan, kata orang, Salomo dengan kerajaannya yang dipimpinnya luar biasa mengagumkan, baik itu hikmat Salomo sampai kepada kemakmuran, kekayaan dan tata cara segala sesuatu yang ya ada di dalam kerajaan itu. Setelah Ratu Sheba datang sendiri, dia menyaksikan, dia berkata, apa yang kudengar belum setengahnya dari apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia sangat mengagumi. Kita jangan bangga kalau orang mengagumi kita. Kita jangan bangga kalau orang mengagumi gereja kita. Sebab kalau kita tidak tetap teguh dalam berpegang kepada firman Tuhan, walaupun Salomo ini sudah benar-benar sudah mencapai kepada kejayaan dan kekayaan, kemakmuran yang luar biasa, yang dikagumi oleh seluruh bangsa pada waktu itu, tidak ada hikmat yang melebihi hikmat Salomo pada waktu itu. Tetapi itu semua tidak akan ada arti apa-apa kalau kita tidak mau mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, kita baca 1 Raja 11 sekarang, pasal yang ke-11, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, kenyataan setelah Salomo sudah menjadi tua, dia memiliki 700 istri dari bangsawan, ya, dari Mesir, dari Moab, dari Amon, dari Sidon dan seterusnya. Dan dia memiliki 300 gundik. Dan pada waktu masa tuanya, istri-istrinya itu mencondongkan hati Salomo untuk apa? Untuk menyembah berhala. Ya, untuk menyembah berhala. Salomo sudah berhasil mendirikan rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang berusaha untuk membangunnya. Salomo memang sudah berhasil mendirikan rumah Allah pada waktu itu. Tetapi Salomo gagal mendirikan bait Allah secara rohani, yaitu dalam kehidupannya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala, mengikuti saran nasihat daripada istri-istrinya yang mencondongkan hatinya untuk tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kerajaannya pecah. Memang pada waktu Salomo masih hidup, masih memerintah, itu Tuhan belum melaksanakan, belum menghancurkan kerajaan Israel. Karena apa? Karena Daud. Jadi pengaruh Daud itu masih kuat terhadap Salomo. Janji Allah kepada Daud itu masih kuat, masih melekat walaupun Salomo sudah meninggalkan Tuhan. Baru ketika Salomo sudah meninggal dan anak-anaknya, disitulah mulai pecahnya kerajaan Israel. Tetapi Tuhan masih berjanji. Salah satu anak Salomo nanti akan meneruskan dan ada garis keturunan sampai melahirkan Mesias. Itu janji Tuhan. Dan itu janji Tuhan oleh karena apa? Oleh karena Daud. Ya, mungkin banyak orang Kristen sudah berhasil membangun ibadah, membangun pelayanan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Apalagi sudah dikagumi orang, disanjung oleh orang. Ya, sebagai orang yang berhasil, mungkin berhasil dalam ibadah, berhasil dalam pekerjaan atau berhasil dalam usahanya. Bukan berhenti sampai di situ. Kita harus tetap berpaut mengikuti perintah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Jangan seperti Salomo. Salomo sudah gagal. Ya. Kalau Salomo ini anak Daud. Tetapi Yesus juga anak Daud. Yesus sendiri nanti akan membangun Allah, bait Allah. Dan itu tidak pernah gagal. Anak Daud secara jasmani Salomo sudah gagal. Walaupun semula dia sudah bisa mewujudkan bait Allah. Tetapi bait Allah itu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu zaman Nebukadnezar, pada waktu zaman pembuangan, bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini dihancurkan, diruntuhkan. Ini seperti janji Tuhan. Mengenai rumah ini yang kau dirikan akan menjadi reruntuhan. Jangan sampai kita sudah sekian lama ikut Tuhan, bagaikan kita membangun bait Allah, tetapi hanya menjadi keping-keping reruntuhan. Orang akan tertegun. Weh, dulu hebat, dulu luar biasa. Sekarang hanya menjadi reruntuhan. Itulah sebabnya saudara, kita harus tetap mengikuti perintah Tuhan. Ini tidak bisa tidak. Kita harus tetap berpaut kepada Tuhan apapun yang terjadi.
Memang berat, seperti Salomo ini pengaruh-pengaruh dari istrinya yang begitu banyak. Akhirnya pada masa tuanya mestinya dia menikmati masa perhentian seperti ayahnya Daud. Tetapi dia tidak menikmati sebagaimana janji Tuhan. Ya, tetapi Yesus sebagai anak Daud, dia berhasil mendirikan rumah. Ya, kita baca ya. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus pada hari raya Paskah masuk ke Yerusalem dan mendapati bait Allah yang ada di Yerusalem ini disalahgunakan, tidak dipakai untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, tetapi layaknya seperti pasar orang berjual beli. Dan Tuhan pada waktu itu bertindak secara keras, bahkan brutal. Ya, ini tidak terjadi dimanapun seperti apa yang terjadi di halaman bait Allah pada waktu itu. Karena Tuhan sangat memperhatikan, seperti firman Allah kepada Salomo, "Maka mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa." Sebetulnya Tuhan itu sangat memperhatikan, sangat menyayangi bait Allah. Ya, kalau kita sebagai bait Allah mungkin sudah disalahgunakan, bukan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi cenderung hanya untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan secara jasmani atau secara duniawi. Ya. Bukannya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi mereka mencari keuntungan dari jual beli kambing domba, lembu sapi dan lain sebagainya. Sampai di situ juga ada meja-meja untuk penukaran uang. Biasa ya, mungkin orang Yahudi pada waktu itu kalau Paskah menyembelih korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, juga mempersembahkan uang, ya penukar uang, mungkin uang yang besar ditukar yang receh. Betul tidak saudara? Uang yang besar ditukar yang receh. Ya. Supaya apa? Supaya jangan kebesaran. Tapi kalau terima berkat Tuhan, senang yang. Tapi kalau kolektor ditukar dulu. Ya. Nah, pada waktu itu Tuhan marah, diusir semuanya itu. Dan orang-orang Farisi dia bertanya, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah engkau dapat menunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Mereka tanya kepada Yesus, "Tanda apa yang ada padamu kalau kamu berhak bertindak secara demikian?" Mereka tidak tahu bahwa Tuhan berhak atas baitnya. Sekali lagi, Tuhan punya hak penuh
penuh atas baitnya. Mungkin selama ini kita sudah merampas hak Tuhan. Untuk apa? Untuk kepentingan diri pribadi kita. Untuk keuntungan duniawi. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan punya hak. Dan hak ini tidak bisa, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Kalau orang-orang Yahudi menantang, apa hakmu? Tanda apa engkau berani melakukan seperti ini? Apa kata Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, kata rombak di sini ini kurang tepat ya. Dalam terjemahan yang lama, runtuhkan. Dalam bahasa Yunani ini luo. Ini artinya hancur berkeping-keping. Ya, mengakhiri atau menghilangkan. Kalau merombak itu masih ada materi yang lama, tempel sulam. Ya, saya merombak rumah misalkan. Ya, itu rumah yang masih ada, hanya dirombak, masih ada materi yang lama. Tapi yang tepatnya adalah hancurkan, runtuhkan bait Allah ini. Maka dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini Yesus anak Daud yang berhasil membangun rumah Allah sebagai tubuh Kristus. Kalau Salomo anak Daud sudah gagal dan bait Allah yang didirikan hanya menjadi reruntuhan. Dan setelah kembalinya orang Israel dari pembuangan Babel, mereka kembali membangun rumah Allah yang dipimpin oleh Zerubabel pada waktu itu. Tapi pada waktu zaman sebelum Herodes, kembali itu diruntuhkan atau banyak sekali mengalami kerusakan. Tetapi Herodes Agung dia memperbaiki kembali. Ya, jadi sejarah bait Allah, bait suci di Yerusalem ini memang sudah begitu penuh dengan sejarah. Dibangun, dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun, dihancurkan. Itulah keberadaan bait Allah secara jasmani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau membangun bait Allah secara rohani. Yaitu apa? Tubuh Kristus sendiri. Runtuhkan, habiskan itu materi yang lama. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Jadi bagian saya dan saudara meruntuhkan, menghabiskan materi yang lama. Ya. Yang gagal itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sudah disalahgunakan, yang sudah disalahfungsikan, bukan lagi untuk memuji memuliakan Tuhan, tetapi hanya untuk perkara-perkara duniawi. Walaupun mereka mengatakan 46 tahun ini dibangun, masakan engkau bisa membangun dalam 3 hari? Memang perkara-perkara rohani ini tidak bisa dicerna dengan akal logika kita. Apalagi kalau kita ini cenderung hanya untuk memperhatikan perkara-perkara jasmani, maka kita tidak pernah bisa mengerti tentang perkara yang rohani. Kalau kita cenderung memperhatikan perkara-perkara jasmani duniawi, maka tidak mungkin kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan akan membangun dalam 3 hari. Yang dibangun itu apa? Yang dimaksudkannya adalah tubuh Kristus.
Baru setelah Yesus bangkit dari antara orang mati 3 hari, mereka teringat, oh ini toh arti pembangunan rumah Allah. Pembangunan rumah Allah ini tidak akan terwujud kalau kita tidak mau meruntuhkan apa yang menjadi kebanggaan kita. Mungkin duniawi, uang, pekerjaan, rumah, mobil, kedudukan. Mungkin sampai kita dikagumi orang, ya. Mungkin kita disanjung orang. Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Kalau itu masih materi yang lama, Tuhan minta runtuhkan. Hancurkan, habiskan. Kita tidak akan pernah terwujud pembentukan tubuh Kristus kalau kita tidak mau mengakhiri perkara-perkara yang lama. Kalau kita masih membanggakan seperti orang Yahudi 46 tahun, itu bukan biaya yang ringan, saudara. Itu begitu besar biaya yang digunakan untuk pembangunan bait Allah pada waktu itu. Tetapi semuanya itu tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Ini saatnya kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan minta runtuhkan apa? Kesombongan, kebanggaan, dan segala sesuatu yang mungkin menjadi penghalang untuk kita tidak bisa hidup. Ya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa mengikuti rencana Tuhan. Tuhan minta runtuhkan. Tuhan tidak katakan aku akan meruntuhkan, tidak. Bagian saya dan saudara itu menghancurkan kehidupan yang lama. Maka baru di situ akan bisa dibangun. Tuhan akan membangun. Dan kalau Tuhan membangun, tidak ada orang yang bisa menggagalkan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membangun dan tidak akan terjadi pembangunan. Ya, pembangunan tubuh Kristus kalau kita masih bertahan di dalam dosa. Kita masih bertahan dalam kehidupan yang lama. Kita masih bangga dengan materi-materi yang lama. Coba ayat selanjutnya itu, ini ada hal-hal yang penting ya. Ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, sementara Yesus di Yerusalem pada hari raya Paskah itu, banyak orang percaya dalam namanya, percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan, ada mujizat-mujizat. Mereka dengar ya dari omongan ke omongan, ya bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda, mujizat dan lain sebagainya. Dan mereka percaya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, ya ini saudara perhatikan ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Kita percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Karena Tuhan mengenal. Seperti pada waktu Tuhan mengenal mereka orang-orang yang di Yerusalem. Ya. Mereka hanya sekedar percaya karena apa? Melihat tanda, melihat mujizat. Jangan iman kita ini hanya sebatas karena mujizat yang terjadi, bolehlah.
Itu untuk apa? Untuk meningkatkan, untuk kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu ajaib dan lain sebagainya. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, saudara. Tapi kita harus mengerti bagaimana Tuhan mau membangun rumah Allah untuk menjadi benar-benar untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Kenapa kok Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka? Karena mereka hanya percaya, hanya melihat dan percaya, tetapi mereka tidak mau meruntuhkan materi yang lama, kehidupan yang lama, dan mereka tidak bisa dibangun menjadi bait Allah. Sia-sia kan? Kalau kita hanya percaya ikut Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri karena tahu masih ada materi yang lama, kehidupan yang lama yang dulu mau diruntuhkan. Ya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Jadi Tuhan tidak perlu ya referensi dari seseorang mengenai saya dan saudara. Karena Tuhan tahu persis setiap keberadaan saya dan saudara. Tuhan Maha tahu. Bapak Gembala tidak tahu persis. Taunya kalau saudara setia, puji Tuhan. Tapi kan tidak tahu apa yang dilakukan di rumah, di luar gereja. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha melihat apapun yang dilakukan oleh setiap manusia. Jangan sampai akhirnya Tuhan tidak mempercayakan diri. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Karena apa? Kita tidak bisa dibangun menjadi rumah Allah. Kenapa tidak bisa dibangun? Karena kita tidak mau meruntuhkan, kita masih bangga dengan keberadaan kita. Yang tidak berkenan kepada Tuhan itu masih bangga. Kalau Tuhan berkata, kalau ayat mengatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Perhatian Tuhan kepada gerejanya itu bagaikan ya antara hubungan kepala dengan tubuh. Itulah sebabnya ketika orang mau ikut Tuhan berkata, Tuhan aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa jawab Tuhan? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia itulah pribadi Yesus sendiri tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepala itu letaknya di atas tubuh. Perhatian Tuhan itu sangat ya tertuju kepada tubuhnya. Ya, seperti Tuhan berkata, mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Ya, kalau ini berkata kepada Salomo pada waktu Salomo mendirikan bait Allah, demikian juga sekarang mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada tubuhnya. Kalau Tuhan berkata serigala mempunyai liang, apa itu serigala? Tuhan pernah berbicara kepada orang Yahudi. Ketika itu orang Yahudi memberitahu, kamu harus tinggalkan tempat ini karena Herodes akan membunuh engkau. Apa kata Yesus? Katakan kepada si serigala itu, hari ini dan besok aku menyembuhkan orang dan hari ketiga aku selesai. Jadi Herodes itu siapa? Herodes itu seorang pembunuh. Ya. Pembunuh. Ya. Herodes Agung itu yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Kemudian ada lagi Herodes Antipas itu yang membunuh atau memerintahkan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes Agripa pertama
itu yang membunuh Rasul Yakobus. Jadi bicara Herodes identik dengan pembunuh. Herodes ini juga berbicara tentang apa? Munafik. Hidup di dalam kenajisan. Yohanes Pembaptis harus membayar harga yang sangat mahal. Dia masuk penjara dan penggal kepalanya. Karena apa? Dia menegur Herodes yang mengambil istrinya yang tidak sah. Sakit hati Herodes dan istrinya dimasukkan penjara. Akhirnya dipenggal kepalanya. Itu mungkin sifat-sifat pembunuh. Mungkin kita, saya bukan pembunuh. Tapi firman Tuhan berkata, orang membenci itu sudah dikategorikan sebagai apa? Pembunuh. Itu yang ditulis dalam 1 Yohanes. Itu masih ada liang di dalam hidup pribadi kita. Maka kepala, Kristus sebagai kepala tidak ada tempat. Dan berbicara burung, burung itu berbicara iblis. Benih yang ditabur, jatuh di pinggir jalan, akhirnya dimakan oleh burung. Tuhan katakan burung itu gambaran daripada iblis. Untuk perkara-perkara duniawi, untuk hal-hal yang duniawi, kita ada banyak tempat. Untuk iblis ada tempat. Tetapi Yesus sebagai kepala tidak ada tempat. Itulah sebabnya tidak gampang kalau kita mau ikut Tuhan. Kalau sekedar kita percaya kepada Tuhan, oke lah. Gampang. Tapi kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan sampai dibangun menjadi tubuh Kristus, ini tidak bisa tidak. Kita harus relakan itu. Runtuhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang berusaha untuk membangunnya. Rumah Tuhan ini tidak bisa dibangun dengan kekuatan kita. Yang bisa membangun hanya Yesus sebagai anak Daud. Bagian saya dan saudara apa? Bagian saya dan saudara kita meruntuhkan, menghancurkan keakuan, kesombongan, ada kebencian, ada kenajisan, ada perkara-perkara iblis yang menguasai hati kita. Tuhan runtuhkan, hancurkan. Aku akan mendirikan kembali. Efesus pasal 4. Mari kita baca. Ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, jadi tujuan atau orientasi ibadah kita ini sampai kita betul-betul menjadi tubuh Kristus. Jadi mengarah kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau Kristus belum menjadi kepala, berarti kita masih dikuasai oleh liang serigala yang memiliki liang dan iblis yang memiliki sarang. Bagaikan burung yang bersaring
bersarang di dalam pribadi kita. Tetapi kalau kita mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus, ini tidak bisa tidak, harus melalui 5 jawatan. Dan ialah yang memberikan baik kepada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 5 jawatan ini. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada 5 jawatan ini, masing-masing dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya supaya kita menjadi Kristen itu dewasa, bukan menjadi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ada ajaran ini ikut, ada ajaran itu ikut. Apalagi kalau itu tujuannya untuk untuk menguntungkan secara jasmani, ya, yang hanya berorientasi kepada perkara-perkara yang jasmani, wah ikut. Tetapi tidak mengarah kepada Dia Kristus sebagai kepala. Ini pasti akan gagal, bukan lagi menjadi tempat kediaman Allah, tapi terus tetap akan menjadi tempat kediaman serigala dan burung. Tidak ada tempat bagi anak manusia untuk meletakkan kepalanya. Inilah saatnya bagi saya dan saudara untuk terus melanjutkan pengajaran yang sudah kita terima ini untuk terwujudnya pembentukan tubuh Kristus sebagai gereja yang sempurna. Saya undang pemain musik, mari kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku. Dia terlebih besar di dalamku, di dalam. Mari kita bangkit berdiri sang jemaat. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar dari apapun. Dia terlebih besar. Ya, Dia kepala, lebih besar dari apapun juga. Lebih besar. Katakan Dia lebih besar di dalamku. Di dalamku.
besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku, dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus Apakah benar Yesus terlebih besar? Mari wujudkan bahwa Yesus lebih besar dari apapun juga. Dia menjadi kepala di dalam kita sebagai tubuhnya, sebagai baitnya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Biar dia menguasai. Biar dia menguasai hati kita. Dia yang akan membangun. Dia yang berkuasa membangun kita menjadi baitnya. Coba singer saja. Singer menyanyi. Yesus terlebih besar. Singer. Izinkan dia akan membangun saya dan saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Salomo sebagai anak Daud sudah gagal membangun, mewujudkan rumah Allah menjadi tempat kediaman Tuhan itu selama-lamanya. Tetapi Yesus anak Daud, dia berhasil membangun. Mari, kalau saya dan saudara sedia untuk meruntuhkan, menghancurkan perkara-perkara yang lama, kehidupan yang berdosa ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Ini berbicara kematian dan kebangkitan Tuhan. Memang untuk menghancurkan, meruntuhkan ini berbicara kematian, saudara. Tetapi tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Mari kita sama-sama menyanyi, dan waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Yesus terlebih besar di dalam, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Firman-Mu luar biasa pagi hari ini, berbicara janji meneguhkan dan menghancurkan. Oh haleluya. Tuhan, hancur dan diteguhkan tergantung pribadi kami. Salomo anak Daud yang diizinkan membangun rumah Allah, dia berkata kalau bukan Tuhan tidak bisa. Itu hanya sebatas perkataan. Namun diakhiri dengan tergoda oleh istri yang banyak. Istri penyembah berhala yang suka hidup di pasar tawar-menawar. Menawar waktu,
menawar kesempatan, menawar bermacam-macam, hingga untuk dalih alasan untuk tidak ibadah yang benar. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan, janji kepada Daud. Namun Yesus anak Daud, taat, patuh, tepat dengan syarat. Rumahlah itu dibangun lewat mau meruntuhkan, menghancurkan karakter yang lama. Sifat tabiat tawar-menawar, sifat tabiat mencari keuntungan daging harus dihancurkan, baru Tuhan akan membangun. Tuhan, kalau kami ada keikhlasan, kerelaan, menyerah kepada untuk dibangun, kami pasti rela untuk menghancurkan sifat tabiat karakter yang lama, karakter daging, mementingkan diri sendiri, mementingkan hawa nafsu dan lain sebagainya. Dibangun oleh Tuhan luar biasa. Kalau di gereja Tuhan, di gereja desa ini sudah mewujudkan pembangunan secara fisik, tetapi pembangunan rohani lebih penting dari segala-galanya. Kami punya kesaksian secara fisik, dibangun 46 tahun, tetapi akan dibangun selama 3 hari. Tidak akan terlaksana bagi gerejamu selagi kami masih tetap mengeraskan hati, mengeraskan kepala, tidak mau meruntuhkan, tidak mau menghancurkan, mempertahankan karakter yang suka mencari keuntungan secara daging, tapi tidak menyerah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami sejak hari dan seterusnya rela menjadi rumah Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri, dibangun oleh anak Daud, melaksanakan firman, itu adalah Yesus sendiri. Karena Salomo hanya melaksanakan secara fisik, tetapi secara rohani yang membangun adalah Tuhan. Sebagaimana Musa melaksanakan Mount Tabernakel secara fisik, tetapi Yesus adalah tabernakel Allah, mewujudkan bangunan Allah yang sempurna. Berkati saudara kami, saudara Timotius yang menyampaikan firman. Berkati semua jemaat yang hadir maupun yang ibadah di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Pelayan perjamuan tampil ke depan. Selanjutnya kami akan menerima tubuh darahmu. Layakkanlah Tuhan, supaya kami bersekutu sebagai tubuh dan Engkau sebagai kepala lewat kematian dan kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Gunakan kesempatan. Jangan ibadah bagikan hidup di pasar. Ada kesempatan ibadah tidak dimanfaatkan. Nyaman. Ibadah di rumah. Tapi setelah diadakan ibadah di gereja, mulai berdalih. Repot. Ke pasar. Kemana? Kemana? Gunakan waktu.
Jika masih ada kesempatan, gunakan saudara. Jangan suka membuat alasan. Itu harus dirombak, harus dibongkar. Harus dihancurkan karakter seperti itu. Dia terlebih besar. Haleluya. Kita bangkit diri. Siapa yang belum terlayani? Angkat tangan. Sudah semua, puji Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sama-sama kita mengangkat tubuhnya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh darahmu. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Pengembalian milik Tuhan. Berkati mereka dengan limpah. Biar mereka bersikap yang jujur, tulus hati. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena akibatnya akan meruntuhkan dalam kehidupan kami sendiri. Bentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan kami. Ya, kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Kita mengangkat tangan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai, melindungi, menjaga saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.